وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk hadir di sholat subuh ini. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan baca beberapa hal yang berkaitan dengan masjid. Kita sehari-hari pergi ke masjid. Masjid itu apa? Masjid dari kata sajada yasjudu. Sajadah itu yang bersujud. Jadi masjid itu adalah dharaf makan, tempat bersujud. Kalau duduk jalasa yajlisu, tempat duduk namanya majlis. Majlis. Masjid ini jemaah sekalian, dalam satu riwayat dikatakan bahwa seluruh bumi Allah itu masjid. Seluruh bumi Allah itu masjid. Namun ada tempat yang dikhususkan untuk menjadi tempat sujud. Nah, itulah tempat yang khusus itu namanya masjid. Masjid adalah bangunan yang pertama dibangun oleh hamba Allah. Jadi sebelum Nabi kita juga sudah ada masjid, Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, bukan rumah tapi masjid. Itu Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi. Jemaah sekalian, masjid ini tempat yang mulia, sehingga dikatakan mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid maka akan dibangunkan satu istana di surga. Jadi orang yang membangun masjid nih, ini salah satu orang yang mempunyai amal jariyah, di mana pertama Allah bangunkan istana di surga. Kedua, setiap jamaah yang sholat di masjid itu, misalnya di Masjid Baitul Barakah ini, maka yang bangun masjid ini terus mengalir pahalanya. Ya, maka alhamdulillah kalau yang bisa ataupun diberi kemampuan membangun sebuah masjid. Karena itu sebagian orang berlomba-lomba, kalau di negeri Arab itu mereka ingin bangun masjid dengan nama sendiri, ya, dengan harta sendiri, tidak mau dengan yang lain, karena dia ingin nanti di surga rumahnya rumah sendiri juga gitu. Kalau mampu alhamdulillah, tapi kalau tidak mampu ya bareng-bareng, nanti di sana juga bareng-bareng, ya. Akan tetapi ada riwayat lain mengatakan barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, itu juga Allah bangunkan satu istana di surga. Jadi kalau tidak punya uang untuk membangun satu masjid, ya pergi ke masjid setiap hari pagi dan sore, sholat subuh, sholat isya, ya, sholat maghrib, itu juga dibangunkan masjid. Nah jemaah sekalian, masjid itu apa? Masjid ini adalah fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi masjid di dalamnya disebut nama Allah. Allah ditinggikan namanya, disucikan namanya pagi dan sore. Itu adalah tempat yang dinamakan masjid. Baginda Rasul bersabda, "Wa an Buraidah radhiyallahu an
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bunyatil masajidu lima bunyatillah. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan dibangunnya. Nah, ini sekalian ya. Masjid itu dibangun sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk tempat sujud, tempat zikir, tempat kegiatan-kegiatan keislaman. Memang ada masjid yang tujuannya lain, ada juga Pak. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada masjid namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Dirar itu bahaya. Masjid yang membahayakan. Masjid apa itu? Masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik. Setelah jadi, orang munafik datang kepada Rasulullah. Dia minta, ya Rasulullah, tolong engkau sholat di masjid kami, agar orang-orang lain juga mau sholat di masjid kami. Dia beralasan bahwa kami bangun masjid karena tempat kami agak jauh dari masjid Nabi, sehingga supaya orang-orang yang jauh ini ya, bisa sholat lebih dekat masjidnya, maka kami bangun masjid. Alasannya seperti itu. Orang munafik bangun masjid katanya seperti itu. Ketika Nabi ditanya bagaimana Rasulullah, engkau apakah siap atau mau sholat di masjid kami? Nabi bilang iya, oke. Nanti setelah pulang dari peperangan Bani Mustalik. Ternyata jemaah sekalian, Nabi diberi kabar, ya, diberi info bahwa masjid ini dibangun untuk memecah belah umat Islam, agar orang-orang Islam mau datang ke masjidnya orang munafik ini, lalu diprovokasi, diberikan ya pokoknya hal-hal yang nggak baik lah, sehingga Nabi pun marah. Akhirnya kata Nabi, dia memerintahkan sahabat hancurkan masjid itu. Jadi akhirnya dihancurkan masjid itu, lalu masjid itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi ada Pak, zaman dulu masjid itu dihancurkan oleh Nabi, karena masjid itu didirikan bukan untuk tujuan yang baik, tapi tujuannya enggak baik. Namun demikian kita tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu kepada satu masjid, karena kita tidak tahu apa hakikat dibangun masjid itu. Artinya mungkin ada orang bangun masjid mungkin ya tujuannya lain, tapi kita tidak boleh menyimpulkan, karena kita tidak tahu. Kalau Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, jangan sampai ya ada masjid dihancurkan misalnya karena kesalahpahaman. Nah, di zaman Nabi pernah Pak masjid namanya Masjid Dirar itu, Masjid Dirar. Jamaah sekalian, karena kemuliaan masjid itu, maka berangkat ke masjid, menuju masjid, seperti tadi dikatakan dalam satu riwayat, orang yang berangkat ke masjid pagi dan sore, Allah siapkan satu tempat di surga. Kemudian dalam satu hadis bahwa ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut, selalu nyambung dengan masjid. Jadi orang yang setiap harinya itu tidak lepas dari masjid, hatinya itu selalu terkait dengan masjid, maka dia akan menjadi salah satu orang yang selamat dari 7 orang ya, yang selamat pada hari kiamat. Jadi hatinya, bukan badannya tuh, hatinya mu'allakun,
qalbuhu bil masajid. Mungkin badannya di mana? Mungkin di pasar, mungkin di mana ya. Tapi karena hatinya terpaut dengan masjid, begitu mendengarkan suara azan dia langsung berangkat ke masjid. Atau ketika dia jualan, ya, karena dia mu'allaq, karena dia terpaut hatinya dengan masjid, maka dia pikirannya itu di masjid sehingga jualannya itu secara jujur. Mungkin dalam perasaannya, saya ini ahlul masjid, saya kalau di masjid saya pasti tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Maka ketika jualan dia ingat masjid sehingga jualannya jujur. Kalau dia jadi pejabat, ya dia ingat masjid juga, maka dia nggak berani tanda tangan ya markup anggaran misalnya, atau tanda tangan korupsi, karena dia ingat masjid. Maka ada jadi pertanyaan sekarang, kenapa banyak orang ke masjid? Di kantor-kantor ramai orang ke masjid, tapi korupsi jalan terus. Korupsi jalan terus. Bahkan yang sama-sama ke masjid itu pun sama-sama korupsi. Kenapa seperti itu? Karena tadi mungkin hatinya tidak terpaut dengan masjid, tidak mu'allaq dengan masjid. Nah jemaah sekalian, ketika orang pergi ke masjid, itu kata baginda Rasul, khutwatun, ada langkah yang pertama itu menggugurkan dosa. Yang khutwah keduanya tarfa'ud darajah, menaikkan derajat. Jadi kalau kita melangkah dari rumah ke masjid, maka langkah yang pertama menggugurkan dosa, langkah yang kedua menaikkan derajat. Itu kalau jalan kaki. Kalau naik motor bagaimana? Ya ada mungkin, tapi sedikit kurang dari orang yang jalan, Pak ya. Jadi tentu yang jalan ini pahalanya lebih besar, Pak, karena masyakohnya pun lebih besar. Tapi kalau jalan kaki ketinggalan, misalnya takbiratul ula atau naik motor, ya nggak masalah ya. Karena zaman sekarang memang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu belum azan orang sudah berangkat ke masjid, sehingga ada waktu buat mereka, jedanya itu cukup jauh dari rumah jalan ke masjid. Nah kita kadang-kadang udah qomat baru berangkat atau azan baru berangkat. Kalau memang mau jalan kaki lebih baik ya, karena pahalanya lebih besar. Kemudian sekalian, bab qala al-muallif rahimahullah taala, bab ma yaqulu idza tawajjaha ila al-masjid. Berkata Imam Nawawi, qad qadimna ma yaqulu idza kharaja min bait ila ayyi mawdhi'in kharaj, wa idza kharaja ila al-masjid fa yustahabbu an yadhumma ila dhalika ma rawaina fi sahih Muslim fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Nawawi, kalau telah berlalu apa yang dikatakan seseorang bila keluar dari rumah, kalau dari luar kita disunahkan baca doa juga, Pak, seperti bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan lain-lainnya. Tapi kalau ke masjid gimana? Nah, kalau kita ke masjid ini ada doanya khusus. Apa doanya? Baginda Rasul mengatakan, fa kharaja ila salati wa huwa yaqul. Nah, ini ya. Nabi berkata, ya, Nabi berdoa kalau keluar dari masjid, doanya min Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura
waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al fi khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura wa Allahumma atini nura. Artinya kalau lebih, ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di belakangku, dan berikanlah aku cahaya. Panjang banget, gimana nih doanya gitu ya, ngapalinya ya. Kalau yang tahu bahasa Arab sih nggak terlalu sulit, karena urusannya sam'i, basari, khalfi, amami, fauqi, kan semuanya sama sebenarnya, cuma di depan, belakang ya. Tapi kalau bingung bagaimana, ya sudah, Allahumma a'tini nura, terakhirnya aja, Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Kalau misalnya memang dari depannya, tapi kalau nggak bisa gimana? Ya seperti orang umroh. Ya. Orang umroh itu kalau diikuti doa yang tawaf itu kan banyak itu. Setiap rukun doanya beda-beda itu. Nggak hafal gimana? Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Agama itu mudah ya. Jangan sampai mau umroh, aduh saya nggak tahu dosanya, saya doa aja saya nggak hafal nih, nggak berangkat akhirnya nggak hafal. Ya. Kalau memang susah menghafal ya, Allahumma atini nura. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ya Allah berikanlah cahaya pada mataku, pada telingaku, pada lisanku, pada depanku, belakangku. Boleh Pak ya, diterjemahkan boleh, karena ini bukan bacaan sholat. Jadi kalau doa itu boleh diterjemahkan. Bahkan memang secara pahala ya berbeda antara terjemahan dengan yang asli. Kalau yang asli itu doanya double ya. Kenapa? Karena pahala membaca doa yang asli, doa ma'thur, itu ada pahalanya sendiri. Kemudian jemaah sekalian, ketika berangkat ke masjid baca doa seperti itu. Artinya apa? Ketika orang mau ke masjid memang tujuannya ke masjid, Pak. Tujuannya ke masjid. Jadi doa itu diantaranya untuk membuat kita khusyuk ke masjid. Karena kita udah doa kan, minta cahaya, lurus ke masjid. Nggak usah mampir ke warung-warung misalnya. Mau ke masjid misalnya ngopi dulu misalnya, atau apa dulu ya, warung warkop misalnya. Khawatirnya nanti pas sholat yang diingat warung kopi, yang diingat, wah pelayannya diingat ya. Jadi lurus saja, kalau ada mau ke masjid udah lurus. Kalau ngopi ya di saat yang lain. Ini jamaah sekalian. Jadi pergi ke masjid ini jamaah sekalian, pada beberapa orang itu mudah. Tapi boleh jadi untuk beberapa orang menjadi jauh perjalanan ke masjid itu. Tidak sedikit orang bisa berjalan ke tempat-tempat yang jauh ya. Bahkan sampai ke Bali, ke Lombok, ke Thailand, sampai mereka. Tapi ada yang ke masjid itu susah sekali, kayaknya jauh banget ya. Karena rumahnya nggak jauh dari masjid, tapi untuk ke masjid itu udah nggak sampai-sampai gitu. Akhirnya ke masjid juga ya, tapi bukan di belakang imam, di depan imam ya. Ya udah jadi jenazah baru ke masjid. Ini jangan sampai Pak ya, kita bisa kemana-mana ya, ke masjid nggak bisa. Naudzubillah min dzalik ya. Ada seperti itu orang ya, bisa kemana-mana ya. Uangnya kemana-mana gampang ya. Tapi ke masjid susah banget. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau kita sudah sampai masjid? Kalau kita sudah sampai masjid, kita yustahabu ayyaqul ya. Ketika kita sudah di depan masjid, kita mau melangkah dengan kaki kanan,
Ini doanya juga panjang, tapi ada singkatnya. Ya. Singkatnya Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu aja ya. Yang singkatnya. Nggak bisa juga, ya udah Bismillahirrahmanirrahim, sudah nggak apa-apa. Nah, ketika dalam masjid jamaah sekalian, ketika sudah masuk masjid ini, maka orang di dalam masjid ini disunnahkan untuk menghargai masjid itu. Ada namanya salat sunnah tahiyatul, namanya tahiyah itu penghargaan, Pak. Itu menunjukkan bahwa masjid bukan tempat biasa. Nggak ada tahiyatu apa misalnya lapangan gitu ya, tahiyatul maidan, nggak ada. Tahiyatu apalagi pasar, tahiyatus sub, nggak ada. Pasar itu tempat yang asyror, tempat yang buruk malah ya. Kalau masjid itu tempat terbaik ya, nah, pasar kebalikannya. Jadi saking mulianya masjid ya, ada sholatnya, sholat tahiyatul masjid. Disunahkan, Pak. Kemudian kita sampai masjid duduk menunggu sholat. Maka selama menunggu sholat itu malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu. Malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa yanbaghi lil jalisi fil masjidi ayyanwiyal i'tikafa fa innahu yasihu indana walau lam yamkuth illa lahdhah. Kata Imam Nawawi, dan hendaknya orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf. Dan telah sahih di kalangan kami walau dia duduknya sebentar. Jadi kayak gini Pak ya, kita duduk di masjid nih, niat i'tikaf. Apalagi memang betul-betul misalnya dari maghrib sampai isya gitu, wah itu luar biasa ya. Selama nunggu dari sholat ke sholat itu dianggap sholat juga. Orang yang nunggu sholat ke sholat, atau orang yang nunggu sholat lah, dianggap sholat. Diniati i'tikaf bagi yang memang duduk di masjid. Dan jemaah sekalian, masjid hari ini alhamdulillah ya terpisah jauh dari pasar. Kita terpisah jauh dari pasar, Pak. Di masjid di zaman Rasulullah, masjid dan pasar itu berdekatan ya. Jadi tradisi orang Arab ya, itu masjid dan pasar itu enggak jauh-jauh. Bahkan pada awal-awal Islam ya, awal-awal Islam itu, awal-awal hijrah, itu pasar itu masih menjadi gangguan. Kalau di surah Jumu'ah itu dikatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi zaman itu jemaah sekalian, orang lagi sholat Jumat gitu. Nabi lagi khutbah, tapi terdengar rombongan dagang dari Syam yang pulang dari Syam datang. Itu bisa orang meninggalkan Nabi khutbah sendirian. Jadi kalau orang dagang dari Syam, rombongan dari Syam datang kan bawa barang-barang tuh ya, bawa barang-barang jualan yang dari negeri Syam. Jadi orang tuh ingin memilih barang yang bagus yang belum dipilih orang, itu sampai Jumatan tuh bubar. Nabi ditinggal wataraku qa'ima, dan mereka meninggalkanmu sendirian berdiri. Maka Allah katakan ya, kata Allah wa taraka qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Ini zaman dulu. Sekarang bagaimana? Sekarang masih sama, Pak.
Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, di pinggir-pinggir masjid itu juga pasar juga. Nah sekarang di Indonesia juga begitu, sekarang mulai di masjid Cut Mutia tuh ya, pinggirnya pasar. Masjid mana itu? Lah sekarang banyak masjid-masjid yang pasar tiban. Ya nggak apa-apa, memang dari dulunya seperti itu. Yang terpenting jangan sampai meninggalkan Jumat karena mau belanja gitu ya. Ya. Kalau pasar di masjid itu nggak masalah, karena di zaman Nabi pun pasar-pasar itu ada di sekitar masjid. Tetapi jangan sampai ada perdagangan pada waktu saat Jumat. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan haram hukumnya melakukan jual beli ya, pada saat Jumat. Pada saat, maksudnya bukan hari Jumat, pada saat Jumat dilakukan, misalnya jam 12 sampai jam berapa gitu ya, bagi konsumen laki-laki. Contohnya misalnya apa, misalnya warung Padang misalnya, kan makan tuh ya, itu pada saat Jumatnya itu tidak boleh mengadakan suatu transaksi, karena tentu yang makan di situ nggak Jumatan, jadi kan. Nah kecuali warung-warung lain yang tidak berkaitan dengan sholat Jumat. Nah jemaah sekalian, kembali lagi ke masjid ini. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masjid itu belum seperti ini, masih apa namanya, dari tanah gitu ya. Sehingga di masjid itu juga kadang-kala ya maaf nih, orang-orang Badui ini, ada satu peristiwa orang Badui itu kencing di dekat masjid. Wan Anas radhiyallahu an anna Rasulullah qala lil a'rabi. Kalau kata lil a'rabi ini umumnya orang Badui, orang kampung yang belum tahu etika dan adab. Qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid. Nabi bilang kepada seorang Badui yang kencing di masjid, karena dia belum tahu etika ya, kencing di dekat masjid itu mau dipukul oleh sahabat-sahabat. Sahabat pada marah, tapi Nabi melarang, jangan. Lalu Nabi bilang kepada orang itu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim fi sahihih. Jadi diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat marah pada orang ini, mau dipukul. Nabi bilang jangan. Setelah selesai orang itu kencing, lalu Nabi bilang, sesungguhnya masjid ini tidak layak buat hal yang kotor-kotor seperti kencing ataupun kotoran. Sesungguhnya masjid itu untuk zikir kepada Allah dan baca Quran. Nah, jadi masjid itu utamanya zikir dan baca Quran. Nah, jemaah sekalian, hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan zikir ini dikatakan di sini babu ingkari, ya. Bab mengingkari man yansyudhu dhalah, ya. Siapa yang mengumumkan kehilangan, au bai'in, ataupun jualan. Jadi man sami'a, ya, rajulan yansyudhu dhalah fil masjid falyakul la raddahu Allahu alaik fa innal masjid lam tubna lihadha. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar orang mengumumkan sesuatu hilang, maka katakan kepadanya, la raddahallahu alaik, Allah tidak akan mengembalikan lagi kepadamu. Sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk itu. Jadi nggak boleh Pak mengumumkan barang hilang di masjid. Kalau di luarnya boleh nggak? Boleh. Ya. Yang disebut masjid itu adalah bagian di mana didirikan sholat Jumat. Ini yang ada dindingnya nih Pak. Ini namanya masjid nih. Kalau kita itikaf nih
di dalam ini, bukan di mana? Bukan di pelatarannya, bukan di terasnya, tapi yang di dalam nih, yang di ada masjid ini. Kalau zaman-zaman dulu, saya ingat tuh zaman kecil ya, kalau belum sunat tuh nggak boleh masuk ke yang bagian dalam ini. Nah, kalau kita itikaf nih, sebentar lagi kan itikaf nih, itu itikafnya di sini. Itu kalau dalam ini sudah khusus untuk sholat, untuk zikir, Quran, wirid, ya. Nggak boleh istilahnya ya makan-makan yang nggak karuan misalnya, atau ngobrol-ngobrol nggak karuan ya. Ya di dalam Quran apa? Di dalam masjid itu dibangun, kata Nabi tadi, dibangun masjid itu, fa'inal masjid, sungguh masjid itu untuk li dzikrillah wa qiraatil Quran, untuk zikir dan baca Quran. Kemudian bagaimana yang jualan? Kata Nabi, kalau ada orang jualan, idza ra'aitum ya man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, apabila kamu lihat orang jualan atau beli transaksi di masjid, maka katakan la arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan membuat untung perdaganganmu. Jadi nggak boleh Pak ya, jual beli di masjid, walaupun yang jual minyak wangi misalnya, wah ini minyak misik, ini minyak ud, minyak sultan misalnya, minyak malaikat subuh, tapi jualannya di dalam ini nggak boleh, di luar boleh, di luar. Atau transaksi bisnis di dalam masjid, ini tidak akan diberi keuntungan. Allah didoakan la arbahallahu tijaratak, Allah dia akan beri keuntungan kepadamu. Jadi masjid ya khusus untuk zikir dan qiraatul Quran, untuk hal-hal yang baik lah, bukan berkaitan dengan dunia. Kenapa? Ya tempatnya udah beda lagi ya. Tempat urusan dunia bukan di masjid. Masjid khusus untuk mengingat Allah dan baca Quran. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana selanjutnya ini? Kalau seorang misalnya tidur di masjid, nah ini kalau puasa kan banyak yang rebahannya. Rebahan di masjid boleh nggak? Boleh jemaah sekalian. Karena di zaman Nabi pun para sahabat pada rebahan dan tidur di masjid. Tapi yang terutama tidak meninggalkan kotoran. Artinya apa? Tidurnya itu yang kira-kira nggak ada iler jatuh ke ngecas di sini, jangan sampai itu ya. Maka tidurnya jangan tengkurap, tidurnya berbaring. Kalau bisa memang tidurnya itu ada sutrah, ada apa namanya, ada alas ya, mungkin sarung, mungkin sorban, mungkin apa ya. Ya tidurnya jangan tengkurap. Kalau tengkurap itu kemungkinan besar akan ngecas uang ngocos ya. Wah itu bisa bawa parfum alami ini ya apa. Jadi boleh Pak, di zaman Nabi pun para sahabat tidur di masjid. Walaupun ada sebahagian sahabat ya yang memang bukan di dalam masjid tapi di pinggir masjid, namanya Ashabus Suffah, ada sekitar 70 orang ya. Ashabus Suffah ini orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang miskin. Dia ingin bersama Nabi, jadi dia tinggal di masjid. Dikasih tempat Pak, sekitar 70 orang. Di antara Ashabus Suffah itu adalah Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu salah satunya. Apa kerjanya? Kerjanya nyantri Pak, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Kalau ada perang ya jadi pasukan perang. Makanya Abu Hurairah itu satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena tiap hari ada di masjid.
tiap hari bersama Nabi, dan Abu Hurairah juga radhiyallahu an itu yang melayani Nabi. Ya, jadi kalau Nabi mau kamar mandi disiapkan airnya, disiapkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Nabi. Sehingga banyak hadis yang berkaitan dengan ya kehidupan pribadi Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini salah satu ashabus suffah. Kemudian jemaah sekalian, masjid ini di zaman Rasulullah menjadi satu-satunya tempat di mana kaum muslimin mengadakan berbagai macam kegiatan, ya, termasuk membahas tentang strategi perang, membahas tentang ini dan itu, mereka bahas di masjid. Pusat kegiatan lah, pusat kegiatan kaum muslimin pada waktu itu adalah masjid. Nah, lalu bagaimana misalnya seseorang ya ingin bangun masjid di misalnya apa ya di kawasannya gitu ya. Kalau di zaman Nabi itu masjidnya cuma satu Pak, karena pada waktu kan penduduknya masih terpusat ya. Jadi masjidnya cukup satu. Tapi lalu karena banyaknya penduduk, lalu ada orang yang ingin bangun masjid di kawasannya. Kalau dilihat dari zaman-zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu beliau hidup di Baghdad itu juga menceritakan bahwa masjid besarnya itu satu. Jadi kalaupun ada tempat-tempat yang lain itu namanya musola ya, musola yaitu tempat untuk sholat, itu bisa di mana-mana. Tapi yang untuk Jumatan itu dipusatkan pada satu masjid. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ya, karena apa namanya penduduknya banyak ya. Tapi minimal masjid yang didirikan Jumat itu hendaknya masjid yang memuat banyak orang ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i malah setidaknya ada berapa? 40 orang ya, muqimin mustautin. Orang penduduk ya, orang penduduk yang memang sudah tinggal di situ, mukallafin ya. Nah ini ya. Ini kalau syaratnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i itu memang agak berat. Jadi masjid yang didirikan Jumat itu masjid yang memuat banyak orang. Kalau hanya jamaahnya cuma 20 atau 15 itu belum bisa didirikan masjid. Misalnya tempat kecil lah cuma ada 30 orang gitu ya, itu bergabunglah kepada masjid yang besar ya. Masjid yang jami, masjid jami ya. Ini jamaah sekalian ya. Karena sekarang kita kan banyak masjid nih ya, nggak jauh masjid, nggak jauh masjid, nggak jauh masjid. Kadang-kadang jamaahnya itu nggak sampai besar gitu, hanya berapa orang misalnya. Nah, itu yang seperti itu hendaknya bergabung, walaupun ada qaul dhaif ya, boleh kurang dari 40, atau dalam mazhab yang lain boleh hanya beberapa orang. Tapi yang terbaik kalau di Saudi itu ya, banyak masjid Pak, tapi masjid yang digunakan untuk Jumat itu nggak banyak. Kalau dari misalnya 6 masjid itu yang dipakai satu aja untuk Jumatan ya, supaya jumlah ya, orang yang Jumatan itu ya banyak. Coba sekalian, kemudian berikutnya ini ada babul adzan ya. Babu fadilatil adzan ya. Bab keutamaan adzan. Rawaina Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini, masyaallah. Berkata Rasulullah, "Law ya'lamu an-nasu 'ala ma fi ad-dida' was-saffil awwali
thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Ini jemaah sekalian ya, Rahul Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Seandainya orang itu tahu keutamaan di dalam azan dan di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus dengan berundi, ya, pasti mereka berundi. Andai kan orang tahu, ya misalnya saf pertama ini ya rebutan gitu, harus undian, orang akan berundi karena kemuliaan ya azan dan saf pertama. Kalau saf pertama mungkin banyak ya, tapi kalau azan gimana nih? Cuma satu kan? Ini jemaah sekalian, azan ini kemuliaannya gimana? Kata Rasulullah, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Muawiyah, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Kata Nabi, orang yang azan itu akan mempunyai leher terpanjang di hari kiamat. Jadi di alam mahsyar tuh orang kan kehausan, nafas susah karena dempet-dempetan. Bahkan katanya satu riwayat itu, seandainya dijatuhkan satu biji kurma, dijatuhkan ke kerumunan orang di hari yaumil mahsyar itu nggak sampai jatuh ke bawah, saking apa rapetnya itu badan orang, sehingga nafas pun susah. Nah, orang yang azan muadzin ini, dia lehernya panjang, jadi dia bebas bernapas ya. Kalau binatang tuh dia jerapah mah ya. Jadi dia paling orang pada susah napas ya, karena nempel-nempel, dia lehernya paling panjang. Ini muadzin. Kemudian di sini katakan lagi, idza nudiya lis-salati adbara asyaitanu wa lahu durat hatta la yasma'an nida atau hatta la yasma'at ta'dzin. Bila dikumandangkan azan, maka setan-setan itu lari sambil terkentut-kentut sampai tidak mendengarkan azan. Muadzin ini takuti setan, Pak. Begitu azan dia langsung kabur. Ada satu lagi nih hadis yang luar biasa ini. La yasma'u mana sautil muadzini hatta jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar yang panjangnya suara azan seorang muadzin, baik jin maupun manusia maupun sesuatu ya, barang-barang makhluk Allah yang lain itu, kecuali dia akan bersaksi pada hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi semua yang mendengar suara azan ya, baik itu manusia, jin dan sesuatu makhluk yang lain, itu akan memberikan kesaksian bahwa orang ini ya telah azan ya Allah ya. Ini seorang muadzin ya. Nah ini jemaah sekalian ya, ada kelanjutan ini bab berkaitan dengan masih azan, sifat-sifat azan. Ia masih berkaitan dengan sholat, dengan masjid. Tapi jemaah sekalian, yang patut kita syukuri ya, adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kita ke masjid. Itu subhanallah ya. Allah langkahkan kita ke masjid, mudahkan kita melangkah ke masjid, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena di situ berarti Allah menginginkan kebaikan
menginginkan kebaikan. Ketika kita ke masjid, otomatis dosa-dosa berguguran, derajat dinaikkan. Ketika berada di masjid menunggu masjid sholat, didoakan para malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah dosa dia. Di masjid kita ketemu orang ya, silaturahim. Jadi banyak keutamaan orang ke masjid. Karena itu kenapa orang ke masjid itu pahalanya 27 kali lebih daripada sholat di rumah. Karena tadi Pak, banyak keutamaannya. Karena itu para ulama mengatakan walaupun sama-sama jamaah ya, di rumah dan di masjid itu berbeda Pak. Di rumah dan di masjid sama-sama jamaah, mungkin di rumah jamaah juga. Apakah pahala yang sama? Berbeda. Jamaah di rumah dan di masjid berbeda. Karena hadis yang menerangkan jamaah itu bukan semata-mata tentang jamaahnya saja, tapi hadisnya panjang ya. Siapa yang berwudu dari rumah dengan wudu yang baik berjalan ke masjid, nah, itu begitu Pak. Jadi ada rentetan. Artinya jangan sampai misalnya gini, udah yang penting jamaah walaupun di rumah itu. Bukan ya. Nanti kalau semua orang berpikiran seperti itu, nanti akhirnya orang berjamaah di rumah, nggak ke masjid. Yang penting jamaah, bukan yang penting jamaahnya. Ya. Yang penting justru berjamaah di masjid. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi seperti itu. Siapa yang wudu dengan wasbagar wudunya baik, kemudian pergi ke masjid, di masjid kemudian nunggu sholat dan lain-lainnya ya, itu baru dia mendapatkan pahala sholat yang 27 rakaat. Nah, kecuali ada uzur ya, ada alasan ya, bisalah di rumah ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan sholat jamaah di rumah ya. Ya nanti ya kalau begitu lama-lama nanti setiap rumah sholatnya masing-masing jamaah di rumah, masjidnya kosong ya. Itu tidak seperti itu ya. Karena di zaman Nabi, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan Nabi ingin membakar rumah ya kan. Kalau udah diumumkan sholat ya, kok Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid ya. Maka jamaah sekalian, alhamdulillah wasyukurulillah kalau kita masih diringankan oleh Allah kakinya berangkat ke masjid. Mudah-mudahan istiqamah ya, sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna min ahli salah wal jamaah. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا علما نافعا، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.